wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lukman akan melanjutkan pembahasan materi tentang metode ceramah. Yaitu saya kebagian tentang kelebihan dan juga kekurangan metode ceramah dalam dakwah. Yang pertama itu dengan waktu yang singkat dapat menyampaikan materi sebanyak mungkin karena metodenya itu mudah, cukup dengan berbicara oleh penceramah dan didengarkan oleh audien. Itu yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu memungkinkan dai menggunakan pengalaman, keistimewaan dan kebijaksanaannya sehingga mat'u tertarik dan menerima ajarannya. Jadi metode ceramah ini kelebihan yang kedua yaitu seorang dai dapat menceritakan pengalaman pribadinya dan juga keistimewaan dari pengalaman tersebut sehingga setiap orang yang mendengarnya itu berkeinginan untuk mendalami sebagaimana seberapa istimewanya sih dai tersebut. Itu merupakan keistimewaan atau kelebihan yang nomor 2 tentang metode ceramah. Dan yang ketiga yaitu dai lebih mudah menguasai mat'u karena gini, penceramahnya itu hanya satu, terus audiennya itu jumlahnya banyak, pasti yang tertuju oleh audien itu hanya satu orang, yaitu penceramahnya saja, tidak beralih ke orang lain. Berbeda kalau debat yang di situ ada beberapa kelompok, pasti tidak hanya satu yang dituju saja. Tapi kalau dai atau penceramah yang menggunakan metode dakwah ini pasti satu orang itu didengar atau diperhatikan satu tujuan, yaitu dai-nya saja. Itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat yaitu bila diberikan dengan baik dapat menstimulir mat'u untuk mempelajari materi atau isi kandungan yang telah disampaikan. Menstimulir itu apa ya? Seperti merangsang sehingga si pendengar itu dapat berkeinginan atau mau mempelajari materi yang disampaikan oleh si penceramah tersebut. Kemudian yang kelima, biasanya dapat meningkatkan popularitas. Ini karena beberapa dai yang handal dalam berbicara dapat meningkatkan popularitas. Itu yang berikutnya ya. Yang terakhir yaitu metode ceramah ini fleksibel. Artinya ketika waktunya sedikit, pasti yang disampaikan kok kayaknya tidak memungkinkan karena waktunya sedikit, itu cukup dengan menyampaikan hal-hal yang pokok saja. Tidak harus disampaikan dari A sampai Z, itu tidak, tetapi diambil pokok-pokok materi saja. Itu salah satu kelebihan dari metode ceramah dalam dakwah. Kemudian saya membahas tentang kekurangan dalam ceramah, yaitu yang pertama, dai sukar mengetahui pemahaman mat'u terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Karena apa? Karena seorang dai itu pasti tidak bertanya apakah itu seorang yang diceramai itu paham atau tidak. Kan seorang dai tidak mampu untuk mengukur. Karena apa? Karena itu khalayak umum, banyak sekali. Kalau diskusi ya bisa kita ketahui dengan kita bertanya apakah pemahamannya sudah paham atau belum. Tapi kalau dalam metode ceramah ini seorang dai itu sukar atau sulit mengukur seberapa pahamkah mat'u mendengarkan ceramah dari pendai tersebut.
Kemudian yang kedua, metode ceramah ini lebih sering bersifat komunikasi satu arah. Ya karena yang ceramah satu orang dan yang diceramai banyak orang pastinya ya satu arah, yaitu kepada audiens saja. Tidak ada timbal baliknya dari audiens ke dai, tidak, tapi dai satu arah ke audiens. Kemudian yang ketiga, sukar menjajaki pola pemikiran mat'u dan pusat perhatiannya. Jadi ya, hampir sama yang pertama tadi, seorang dai sulit untuk mengetahui bagaimana sih pemikiran audien tentang yang diceramahkan, apakah si audien ini menerima atau tidak, itu kan sulit untuk mengetahui. Dan yang keempat, dai cenderung bersifat otoriter, artinya ya ibaratnya ya seperti orang yang paling benar, ibaratnya gitu. Kenapa? Karena ya dai itu ya bersikap pasti seperti itu, ucapannya pasti beliaunya itu berceramah ya ingin menyampaikan hal-hal yang penting kepada para yang mendengarkan, pastinya ya menggunakan kata-kata yang ada di hatinya si penceramah tersebut. Dan yang terakhir, apabila dai tidak dapat menguasai keadaan dan kondisi saat ceramah, biasanya ceramah akan sedikit membosankan. Ini kelemahannya ketika seseorang yang tidak pandai dalam berceramah atau kata-katanya itu berbelit-belit, pasti ya yang mendengarkan itu menjadi bosan atau malah terlalu berlebihan dalam berdakwah, tekniknya dakwah terlalu berlebihan sehingga masyarakat awam itu sulit untuk memahami. Contohnya kata-kata yang menurut masyarakat awam itu tidak umum lah, itu menjadi sulit. Demikian yang dapat saya sampaikan, itu merupakan kelebihan dan juga kekurangan metode ceramah dalam berdakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.